Nah, hari ini, tanggal 11 Maret, Bang Anwar mau jalan-jalan nih. Wawancara. Kira-kira ada yang tahu nggak ya Super Semar itu apa? Yuk, kita lihat langsung. Halo, Dek. Kamu tahu nggak sih artinya Super Semar itu apa? Oh, tahu-tahu. Yang ini kan temennya Superman ya? Bukan. Halo, Mas. Mas tahu nggak sih artinya Super Semar itu apa? Tahu sih, tapi cuma singkatannya aja. Itu kan surat perintah 11 Maret kan? Betul banget. Tapi tahu nggak sih Super Semar itu peristiwa apa? Aku sih belum tahu, Mas. Oke, sekarang kita udah tergabung sama mahasiswi dari salah satu universitas favorit di Jakarta. Halo Kak. Halo. Kak, aku mau tanya, Kakak tahu nggak sih artinya Super Semar itu apa? Ya tahu lah, masa nggak tahu gitu aja. Apa? Surat perintah segera melamar. Salam sejarah! Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret sejak kemunculannya memang mengundang banyak dugaan. Ada yang bilang bahwa surat ini merupakan rekayasa Soeharto menuju kekuasaan. Ada pula yang berkata bahwa surat ini hanyalah suatu perintah pengamanan. Terlepas dari semua perdebatan, sejarah harus tetap berpegang pada fakta dan kenyataan. Jika mengikuti alur metode penelitian sejarah, surat perintah ini sudah bermasalah sejak tahap heuristik atau pengumpulan sumber sejarah sampai dengan tahap akhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Memang seperti apa sih Super Semar itu? Surat Perintah 11 Maret adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Isi dari Super Semar adalah instruksi kepada Panglima Majen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan setelah peristiwa Gerakan 30 September. Kenapa bisa menjadi kontroversi? Dalam surat tersebut, tidak jelas apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Presiden Soekarno kepada Majen Soeharto. Apakah perintah pengamanan masyarakat atau perintah pengendalian pemerintahan? Hal tersebut yang menyebabkan surat ini menjadi kontroversi. Sampai saat ini, ada 3 dokumen yang diduga sebagai Super Semar. Sekarang ketiganya berada di Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, sekarang yuk kita investigasi satu persatu versi Super Semar yang tersimpan. Versi pertama adalah versi Super Semar yang diterima dari Sekretariat Negara dengan ciri jumlah halaman 2 lembar, berkop burung Garuda, diketik rapi, dan di bawahnya tertera tanda tangan beserta nama Soekarno. Namun, kejanggalannya adalah ejaan nama Soekarno tertulis SU, sedangkan ejaan penulisan di zaman itu, nama Soekarno harusnya tertulis Soekarno. Versi kedua adalah Super Semar yang diterima dari Pusat Penerangan TNI AD dengan ciri jumlah halaman 1 lembar, berkop burung Garuda. Cara penulisannya rata kanan, kemudian jarak satu kata ke kata yang lain ada spasi dan kelihatan ruang yang longgar. Kejanggalan dari surat ini adalah ciri pengetikan surat ini seperti menggunakan komputer yang pada saat itu belum umum digunakan. Versi ketiga adalah versi Akademi Kebangsaan. Versi ini sama seperti versi Sekretariat Negara. Ejaan nama Soekarno tertulis SU, sedangkan ejaan penulisan di zaman itu juga nama Soekarno harusnya tertulis Soekarno. Perbedaannya adalah surat ini berjumlah 1 lembar saja. Nah, versi ini sempat dikira adalah versi yang asli. Namun, setelah diperiksa secara forensik dengan bantuan Puslapor Polri, ternyata ini juga bukan yang asli. Buktinya adalah tanda tangan Soekarno tidak dalam satu tarikan, dan kop surat yang tertera berupa cetakan massal. Dalam penelusuran terbaru, dari ketiga surat tersebut tidak ada yang asli, atau dalam kata lain, ketiganya adalah palsu. Presiden Soekarno sempat memberikan pandangannya
mengenai Super Semar dalam salah satu pidatonya pada 17 Agustus 1966. Pidato peringatan proklamasi kemerdekaan itu berjudul "Jangan Sekali-Kali Meninggalkan Sejarah" atau Jas Merah. Dikiranya SP11 Maret ada suatu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP11 Maret itu suatu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP11 Maret merupakan suatu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Nah, teman-teman, jika kita mendengar pidato itu, Soekarno hanya memberikan mandat pada Soeharto untuk menertibkan keadaan dan pengamanan saja, bukan untuk penyerahan pemerintahan. Sepertinya Super Semar semakin samar. Terlepas dari kontroversi Super Semar, surat perintah tersebut merupakan titik balik dari demokrasi terpimpin, sekaligus pintu gerbang daripada pemerintahan militer Orde Baru. Baik atau buruk Super Semar harus diterima sebagai sebuah kepingan fakta sejarah yang menjadi bagian dari masa lalu bangsa Indonesia. Teman-teman, beberapa bagian dalam sejarah bangsa Indonesia sejak masa revolusi sampai dengan reformasi memang penuh dengan kontroversi. Banyaknya tafsiran serta kepentingan dapat membuat suatu fakta menjadi misteri. Ada pertanyaan nih buat kalian, para sejarawan-sejarawan muda. Bagaimana menurut kalian sikap seorang sejarawan ketika menghadapi sejarah yang kontroversial? Saya Karendi, sampai jumpa.